Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yunti Anita dengan NPM D1C023024. Aku merupakan mahasiswa dari program studi S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini aku bakal membahas tentang manajemen media cetak, yang dimana ini adalah tugas dari salah satu mata kuliah yang aku ambil di semester 3, yakni manajemen media massa, dengan dosen pengampu Kak Yuli Hartanto, SIKOM, MIKOM. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang apa itu media cetak, tonton video ini sampai habis ya. Nah, yang pertama yang bakal kita bahas yakni pengertian dari manajemen media cetak. Jadi teman-teman, manajemen media cetak adalah proses pengelolaan seluruh aspek yang terlibat dalam penerbitan dan operasi media cetak, seperti surat kabar dan juga majalah. Ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan konten, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Dalam manajemen media cetak, kita juga bicara tentang bagaimana sebuah media ini dapat beroperasi dengan efektivitas di tengah berbagai tantangan, baik dari segi teknologi maupun preferensi konsumen. Manajemen yang baik sangat penting agar media dapat bertahan dan berkembang di era digital ini. Nah, lanjut ke yang kedua, yakni fungsi utama dari manajemen media cetak. Media cetak ini memiliki 4 fungsi utama dalam manajemennya. Jadi yang pertama itu ada fungsi perencanaan. Dalam tahap ini, media harus menentukan topik-topik yang akan dibahas, siapa target audiensnya, serta bagaimana mencapai target tersebut. Yang kedua ada fungsi produksi. Ini mencakup proses pembuatan konten mulai dari menulis berita, penyutingan, hingga layout dan desain grafis sebelum dicetak. Nah, yang ketiga yakni distribusi. Media cetak harus mendistribusikan produk mereka baik melalui kios, berlangganan, atau metode distribusi lainnya. Yang terakhir ada pemasaran. Media harus mencari sumber pendapatan, seperti contohnya dari iklan atau penjualan, serta menjaga hubungan baik dengan pengiklan dan pelanggan. Nah, selanjutnya yakni struktur organisasi media cetak. Struktur organisasi dalam media cetak biasanya terdiri dari beberapa divisi yang saling terkait tentunya, yakni divisi redaksi, divisi pemasaran, divisi produksi, dan divisi distribusi. Nah, divisi redaksi ialah yang mengurus pembuatan dan penyuntingan konten. Tim ini biasanya terdiri dari wartawan, editor, dan peneliti. Lanjut ke divisi pemasaran. Divisi pemasaran ini bertugas untuk menarik pengiklan dan meningkatkan jumlah pembaca melalui strategi promosi. Selanjutnya yakni divisi produksi. Divisi produksi ini lebih berfokus pada proses teknis mencetak media. Dan yang terakhir yakni divisi distribusi. Divisi distribusi ini bertugas memastikan media sampai ke tangan pembaca melalui jalur distribusi yang tepat. Nah, salah satu contoh struktur sederhana dari divisi-divisi ini kita ambil dari divisi redaksi atau bidang redaksi, yakni yang pertama yaitu pemimpin redaksi, selanjutnya ada sekretaris redaksi, lanjut ke redaktur pelaksana, redaktur, dan yang terakhir yaitu wartawan atau responden. Selanjutnya yakni tantangan dalam manajemen media cetak. Saat ini, manajemen media cetak menghadapi berbagai tantangan yang tentunya tidak kecil. Salah satunya adalah penurunan jumlah pembaca. Banyak orang yang kini lebih memilih mendapatkan berita dari internet atau media sosial karena lebih cepat dan mudah diakses. Yang kedua yakni biaya operasional yang tinggi, terutama terkait dengan kertas, pencetakan, dan distribusi. Yang ketiga, media cetak harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, termasuk mempertimbangkan adanya media digital dan bagaimana mengintegrasikan keduanya. Terakhir, media cetak harus mempertahankan kredibilitasnya di tengah era disinformasi dan berita palsu yang semakin marak. Nah,
Selanjutnya yakni strategi menghadapi tantangan. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh manajemen media cetak untuk menghadapi tantangan-tantangan yang telah aku sampaikan tadi. Yang pertama yakni digitalisasi, yaitu dengan membuat versi online atau aplikasi digital dari media cetak. Nah, ini dapat memperluas jangkauan pembaca dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua yaitu fokus pada konten yang berkualitas. Media cetak perlu menyampaikan berita yang mendalam dan eksklusif yang tidak bisa ditemukan di media gratis. Yang ketiga yakni diversifikasi pendapatan. Media cetak tidak bisa hanya mengandalkan penjualan dan iklan, tetapi juga bisa menawarkan layanan lain seperti acara khusus, langganan digital, atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi teman-teman, manajemen media cetak adalah proses yang kompleks dan tentunya sangat penting agar media cetak tetap bertahan di era digital seperti sekarang ini. Dengan strategi yang tepat, media cetak bisa memiliki potensi besar untuk terus bersaing dan berinovasi. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi tentang manajemen media cetak dari aku. Lebih dan kurang aku mohon maaf, dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.